Ada seorang wanita, sebut saja namanya Sarah, bekerja di sebuah restoran yang sangat besar di daerah Jawa Tengah. Sarah bekerja dengan shift pagi 1 minggu dan shift malam 1 minggu. Shift malam dimulai jam 6 sampai jam 1 dini hari. Restoran itu ada di sebuah hotel berbintang. Ketika Sarah mendapatkan jadwal kerja shift malam, Sarah berangkat dari rumah mulai jam 5:30. Kadang habis maghrib seperti biasa, dia mengendarai motor dengan santai. Karena jarak antara rumah dan restoran yang berada di Hotel Bintang 5 sangat dekat. Dia melewati berulang-ulang setopan lampu merah. Dan ketika menuju setopan lampu merah berikutnya, dia berhenti. Kemudian dia melihat di belakangnya ada seseorang naik motor berboncengan. Dia melihat dari spionnya. Orang yang mengendarai sepeda motor berboncengan itu tertawa menyeringai seperti suara Kunti. Tertawa terkekeh-kekeh. Si Sarah bulu kuduknya merinding dan dia menengok di spion. Tapi dia tidak melihat kepalanya sebab spionnya hanya tertuju ke badan si pengendara sepeda motor tersebut. Tetap pengendara sepeda motor itu tertawa menyeringai di belakang Sarah. Kemudian si Sarah berjalan kembali pelan-pelan untuk mengendarai sepeda motornya. Dan orang yang mengendarai sepeda motor berboncengan dan tertawa menyeringai itu menyalip si Sarah. Ketika dia mendahului si Sarah, Sarah berhenti kembali sebab jalannya sangat macet. Samping Sarah ada truk tronton yang besar. Di sebelahnya orang yang berboncengan yang tertawa terkekeh-kekeh itu. Dan depan tronton itu ada sebuah mobil sedan. Sebelah tronton ada pembatas jalan taman. Kemudian orang yang tertawa terkekeh-kekeh itu yang mengendarai sepeda motor berboncengan itu, mereka langsung berbelok ke depan truk tronton. Si Sarah pelan-pelan mengikuti dari belakang. Dia tidak berani untuk berjalan kencang. Soalnya pada waktu itu jalan begitu macet. Samping kanan Sarah ada motor, depan ada motor, kiri ada motor. Dan Sarah terjepit oleh 2 motor. Kemudian orang yang tertawa terkekeh-kekeh itu langsung berbelok di depan tronton dan Sarah mengikutinya. Ternyata apa yang terjadi? Di depan tronton dan di samping tronton tidak ada space jalan untuk motor itu lewat. Hari semakin larut dan lagi hujan, gerimis. Sarah melihat di mana itu tadi motornya ya. Tadi kan berbelok ke depan tronton, tapi tidak ada space jalan untuk mengendarai sepeda motor. Berarti orang tersebut lari kemana? Tidak mungkin dia berjalan di kanan tronton. Soalnya di kanan tronton itu sudah pembatas jalan taman. Dan pembatas jalan taman kanannya sudah jalan besar lagi. Si Sarah tetap melihat pelan-pelan dan dia semakin penasaran. Mungkin orang tersebut menyelinap apa bersembunyi, kata Sarah dalam hati. Tetapi memang benar tidak ada sepeda motor satupun dan sangat tidak mungkin jalan itu dilewati motor sebab jarak antara tronton kendaraan lainnya sudah terbatas oleh pembatas taman. Kemudian Sarah melaju kencang untuk menuju tempat kerjanya. Dia tidak
memperdulikan kanan dan kiri, tapi dia berjalan kencang, tetap hati-hati. Dan Sarah berkata dalam hati, dia kalau bekerja dengan shift malam, dia harus berhati-hati. Kalau bisa dia harus berangkat sebelum maghrib tiba. Sampai tempat kerjanya, Sarah menceritakan kepada teman-temannya. Oh, perempatan itu. Iya, perempatan itu sering terjadi seperti itu. Karena dulu memang di perempatan itu sering terjadi kecelakaan. Mungkin itu salah satunya orang yang pernah kecelakaan di situ. Sarah mendengarkan dengan seksama. Dan Sarah mengatakan kepada temannya, makanya dia tadi itu tertawa seperti menyeringai, membuat aku merinding, kata Sarah kepada temannya. Dan temannya mengatakan lagi, sekarang kalau kamu dapat shift malam, harusnya kamu berangkat agak siangan saja, sebelum maghrib tiba. Ya gimana ya, kita harus berjaga-jaga supaya gak terjadi apa-apa. Kalau kamu memang merasa takut ya, kalau kamu merasa gak enak, lebih baik kamu berangkat agak siangan saja, kata teman Sarah kepada Sarah. Dan Sarah mengatakan, iya sih, lebih baik aku berangkat agak siangan saja sebelum azan maghrib tiba. Demikianlah cerita Sarah kepada teman-temannya di perempatan lampu merah ketika Sarah mau bekerja.